Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Wahyu Anggara, NPM 19751052 dari kelas Agribisnis 4B. Di sini saya akan menyelesaikan ujian akhir praktikum semester 4 dengan mata kuliah pembiayaan UMKM. Sejarah dan perkembangan lembaga keuangan. Sistem lembaga keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental, terutama setelah memasuki era deregulasi paket kebijakan pada 27 Oktober 1988 yang kemudian berlanjut dengan diundangkannya beberapa undang-undang di bidang keuangan dan perbankan sejak tahun 1992, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang asuransi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selanjutnya, pengenalan sistem keuangan di Indonesia. Dari sudut moneter, sistem keuangan didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari sistem moneter dan di luar sistem moneter. Sistem moneter terdiri dari otoritas moneter yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan uang primer dan bank pencipta yang uang giral. Contoh dari sistem moneter adalah lembaga keuangan bank, dan yang merupakan sistem di luar sistem moneter adalah lembaga keuangan bukan bank. Dan yang kedua, sistem keuangan pada dasarnya adalah tantangan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peranan terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan penunjang lainnya, misalnya pasar uang dan pasar modal. Sistem keuangan Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Yang ketiga, lembaga keuangan ini dapat menerima simpanan dari masyarakat, maka juga disebut depository financial institution yang terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Selanjutnya, fungsi lembaga keuangan. Yang pertama, fungsi lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang bertanggung jawab dalam menyalurkan dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Yang kedua, kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, di mana uang dari individu investor dikumpulkan dari bentuk tabungan, sehingga resiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini adalah merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpanan dana untuk menghasilkan pendapatan.
Selanjutnya, peran lembaga keuangan bank sebagai badan melakukan kegiatan di bidang keuangan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengalihan aset atau asset transmutation. Yang kedua, likuiditas atau liquidity. Yang ketiga, alokasi pendapatan atau income allocation. Dan yang keempat, transaksi atas transaction. Selanjutnya, jenis-jenis pembiayaan. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Yang kedua, pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, jenis-jenis pembiayaan. Dalam pembiayaan menurut tujuan dibedakan. Yang pertama, pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Yang kedua, pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. Terus selanjutnya, pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan. Yang pertama, pembiayaan jangka waktu pendek. Pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Yang kedua, pembiayaan jangka menengah, pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Dan yang ketiga, pembiayaan jangka panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun. Pengertian lembaga pembiayaan. Menurut badan usaha yang melakukan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Fungsi pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dalam jasa ketika belum tersedia uang sebagai alat pembayaran. Yang kedua, pembayaran merupakan alat yang dipakai untuk meningkatkan ideal fund. Pembiayaan mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana, dan pembiayaan memanfaatkan dana yang ideal untuk disalurkan. Yang ketiga, pembiayaan sebagai alat pengendalian harga. Ekspansi pembiayaan akan meningkatkan jumlah uang beredar dan terjadi kenaikan harga, sehingga perlu pembatasan pembiayaan. Yang keempat adalah pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Jenis lembaga pembiayaan. Yang pertama ada perusahaan pembiayaan, yang kedua ada perusahaan modal ventura, dan yang terakhir ada perusahaan pembiayaan infrastruktur. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.